Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di part 2, masih pada chapter 11, data representation. Data representation pada part 2 ini masih membahas tentang represent data with dot plots. Dot plots itu adalah diagram titik. Nah, kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas yang nomor 1. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, di sini cuma mencocokkan saja ya, draw line berdasarkan petunjuk pada soal. Lisa draw 3 dot plots but forgot to label them. Match each dot plot with the correct label. Nah, di sini ada deskripsinya, number of television owned by 18 households. Nah, di sini kita cocokkan berdasarkan data yang ada pada deskripsi. Di sini kalau misal yang pertama ini, deskripsi yang pertama yang ada pada kursor, dia dimiliki oleh 18. Nah, cari yang 18 dotnya, yang ada 18. Yang dotnya ada 18 ini coba kalau kita hitung 1, di sini 4, di sini 4, jadi 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, 14. Kalau 14 berarti cari yang 14, mass in kilograms. Cari yang 14. Nah, maka kita tarik garis. Nah, di sini kan labelnya 14, mass in kilograms of 14 cats. Itu ya, Nak ya. Kemudian yang 18 mana? Coba kita hitung yang ini 5, ini 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, ini nih ternyata yang 18, tarik. Kemudian ini berarti sisanya ada 16 gitu. Sangat mudah, tidak perlu penjelasan yang lebih lanjut karena memang hanya mencocokkan saja. Kemudian ini bolehlah kita bahas ya. The age of 20 students in a taekwondo class are given. Di sini umur dari 20 murid pada kelas taekwondo telah dipaparkan di sini. Ini datanya. Use the data to complete the dot plot. Nah, kemudian di sini umurnya 6, yang terkecil 6 gitu. Kenapa di sini awalnya 6? Karena kita cari yang terkecil. Yang terkecil itu 6. Ya, 6. Setelah itu di sini 12. Maka untuk mengisi yang blank space tersebut adalah 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu. Kurang lebih. Ya. Nah, sekarang yang 6, umur 6 tahun ada berapa orang pada kelas taekwondo? 1 orang doang, ya. Kemudian kalau yang misal 7 tahun ada berapa orang? Ada 1, ya. Kemudian kalau yang umur 8 tahun ada berapa orang? Ada berapa student? 1, 2. Ada 2 students berarti. Kemudian yang 9 orang, ada yang 9 tahun ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, kita buat dot plotnya 6, 4, 5, 6 itu ya. Kemudian yang 10 tahun, kita lihat 1, 2, 3, ada 3 students, 2, 3. Yang 11 orang ada berapa? Yang 11 orang itu ada 1, 2, ada 2. Nah, yang 12 orang, yang 12 umur 12 tahun ada 3 orang. 1, 2, 3. Nah, kita hitung, kita coba kita totalkan. 1, 2, 3, 4 tambah 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Benar tidak ada 18? Kita hitung tabelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kali 2 ada 20 nih. Ya, nah maka di sini harus ada 20. Ya, yang 6 orang coba kita hitung lagi. 1 ya, 7 yang 7 orang. Oh, yang ternyata yang 7 orang ada 2. Berarti kurang 1 kita tambahkan 1. Tuh, ya yang semula tadi 18 menjadi 19. Pasti ada data yang kurang nih gitu. Coba yang 8 ada berapa orang? 1, 2, 3. Oh, ternyata yang 8 kurang 1. Maka total keseluruhannya harus teliti ya cara menghitungnya ya.
Nah, jadi 20 students. Sama nih, semuanya udah 20 students kalau mau dihitung lagi. Seperti itu. What is the age of the oldest students in the class? Yang tertua pada kelas itu murid dengan umur berapa tahun? Dengan umur 12 tahun. Dengan umur 12 tahun. Kemudian what is the most common age? Yang rata-rata umur kebanyakan pada kelas taekwondo itu umur berapa? Cari yang paling banyak. Nah, ini umur 9 tahun. Lanjut, how many students are 7 years old? Ada berapa murid sih yang berumur 7 tahun? Ada 2. Ya, lanjut. How many students are younger than 9 years? Younger than 9 years itu yang lebih muda dari 9 tahun. Berarti umur 8 tahun termasuk dan umur 7 tahun juga termasuk. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 murid yang di bawah umur 9 tahun. Seperti itu. Mudah ya nak ya? Kita lanjut coba. Ini sama kurang lebih. Kemudian ini juga sama. Nah, kita ke data, short data on Venn and Carroll diagrams. Ini kita menyortir data dari diagram Venn and sama Carroll diagrams. Nah, ini anak-anak juga sudah mengerjakan di bukunya. Namun Pak Jesse harus menjelaskan kembali supaya lebih paham lagi nanti. Nah, kemudian kalau diagram Venn ini ada yang 2 himpunan, ada yang 3 himpunan. Nih, artinya ada 3 sets atau 2 sets, 2 sets. Nah, kemudian kita harus lihat dulu nih datanya. Di sini ada look at this list, puzzle, sticker sampai drawing. Ini adalah hobi-hobi yang disajikan. Discuss what you and your partner like, then show the data in the Venn diagram below. Nah, misal I like apa? Yang kamu sukai berarti. Yang kamu sukai misal puzzle, stickers. Nah, contoh ya. Misal puzzles. Ini Pak Jesse tandain aja ya dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi hobi ke-1 itu puzzle gitu ya. Misal I like puzzle 1 gitu. Nah, tanyain teman kamu suka puzzle gak? Suka juga. Nah, berarti di sini satunya hilangkan gitu ya. Satunya dihilangkan karena sama-sama suka, maka pindah ke we like 1. 1 berarti hobi puzzle, kedua orang tersebut suka gitu ya. Dan seterusnya misal stickers, hobi kedua, aku suka stickers. Nah, tanyain teman kamu suka stiker gak? Enggak ya. Kemudian terus teman kamu suka apa? Basketball 3. Tapi kamu tidak suka basketball gitu. Jadi dipisah gitu ya. Terus musik. Nah, sama-sama suka nih musik. Maka kalau sama-sama suka taruh yang we like. Jadi berada di kedua lingkaran tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian storybooks. Kalau storybook sama-sama nggak suka, maka taruh di luar lingkaran. Ya, itu yang kalau tidak sama-sama suka. Kemudian kartun sama-sama suka, misal contoh masukkan ke dalam we like. Soccer sama-sama suka. Oh, masukkan ke we like. Kemudian drawing, aku suka drawing. Tapi teman kamu nggak suka, berarti kalau my partner nggak usah ditulis angka 8 gitu ya. Jadi yang aku sukai adalah 2 dan 8. Hobi 2 adalah stiker, hobi 8 adalah drawing. Kalau yang partner saya sukai hanya yang basketball. Tapi yang kalau kita sama-sama suka ada banyak nih. 1, 7, 4, dan 6. Gitu. Gitu. Lanjut, short the numbers in the Venn diagram. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 27. Nah, di sini adalah kategorinya, karakteristiknya. Even number itu adalah bilangan ganjil. Nah, kita sortir dari angka 3. Angka 3 dulu. 3, apakah even number? Bukan. Apakah number greater than 10? Bukan. Apakah factor of 12? Ya, factor of 12. Masukkan 3 ke lingkaran ini. Ya, cara mencari faktor, Pak Jesse contohkan. Misal di sini adalah angka 12 yang dicari ya.
angka 12 karena di sini judulnya factor of 12. Factor of 12 kita tulis 12. Nah, cari angka yang bisa dibagi 12 mulai dari 1. 12 bagi 1 12. Bagi 2 bisa nggak? Bisa. 6 hasilnya. Bagi 3 bisa. Hasilnya 4. Bagi 4 udah nih hasilnya 3. Bagi 6 ya hasilnya 2. Tinggal dibalik aja. Ya. Nah, ini adalah faktor dari 12. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, nanti kita tinggal masukkan datanya. 3 sudah tersortir. Boleh dicoret ya, nak ya. Tuh, 4. 4 itu bilangan even numbers bukan? Ya, even numbers. Ya. Kemudian apakah number greater than 10? Tidak. Factor of 12? Ya. Jadi ada di dalam dua lingkaran nih, dua kategori. Berarti masuk ke dalam kedua lingkarannya. Ya, antara even numbers dan factor of 12. 4 coret. 5. Sekarang yang nomor 5, number 5. Apakah even numbers? Bukan. Apakah number greater than 10? Bukan. Apakah factor of 12? Tidak ada. Maka taruh di luar. Coret. Sekarang yang nomor 6. 6 itu apakah even numbers? Ya, bilangan genap. Apakah number greater than 10? Bukan. Apakah factor of 12? Ya, berarti di sini masuk di antara kedua lingkaran tersebut. Lanjut, number 7, nomor 6 udah coret. 7 sekarang. 7 apakah even? Bukan. Number greater than 10? Bukan. Factor of 12? Tidak ada. Berarti taruh di luar. Coret. 8, even numbers? Ya. Apakah factor of 12? Bukan, tidak ada di sini ya. Number greater than 10? Bukan juga ya. Taruh di lingkaran even numbers only. Coret kalau sudah. 12. 12 itu apakah even number? Ya. Apakah number greater than 10? Iya. Apakah factor of 12? Ada di sini. Maka taruh di dalam lingkaran yang ada ketiganya. Di sini ya, 12. Tuh, coret kalau sudah. 16. 16 itu even number? Iya. Apakah greater than 10? Iya. Apakah factor of 12? Tidak ada. Berarti taruh di antara kedua lingkaran even number dan number great 10. 16. Coret kalau sudah. 27. 27 even numbers? Bukan. Even numbers itu genap. Jadi bilangan yang habis dibagi 2 ya. Even number bukan. Number greater than 10? Iya. Factor of 12 bukan. Berarti masuk ke number greater than 10 only. Ya, gitu. Seperti itu ya, nak ya. Cara mensortir diagram Venn. Kemudian sekarang ke Carroll diagram. Carroll diagram ini juga sama, ada karakteristiknya. Pertama di sini kalau kita lihat tabelnya adalah round. Round itu cari yang bulat. Not round berarti bukan yang bulat. Fruit itu buah, not fruit bukan yang buah. Cari sekarang kita yang bahas yang round dulu. Kita bahas yang number 1, round. Cari yang bulat tapi buah. Apa saja? Cari yang bulat tapi buah. Nah, orange bulat nih dan dia buah, masukkan orange. Ini pelajaran 1, 2, 3, 4, 5. Tandai dengan angka ya, supaya nulisnya cepat. Nah, berarti yang termasuk fruit adalah 1, tapi round, tapi bulat, dan 2. Terus kalau pisang kan buah juga, Pak. Iya, kenapa nggak masuk? Karena dia nggak bulat bentuknya. Gitu. Sekarang yang not fruit. Yang bukan buah, tapi bulat. Nah, lettuce. Nah, ini 3 masukkan ke sini. Udah ya, seperti itu. Sekarang yang nomor 2, not round, bukan bulat, yang bentuk shape-nya tidak bulat, tapi buah. Masukkanlah banana. Tuh. Yang tidak bulat tapi not fruit, masukkanlah carrot. Gitu ya. Pak, nanti mengisinya apakah harus dengan angka? Nanti ngisinya sesuai dengan nama aja. Ya, ini Pak Jesse biar cepat aja ya. Lettuce 3 kan, 3 berarti lettuce gitu aja. Lanjut, nah ini sudah. Oke, ini juga boleh dikerjain nanti berdasarkan penjelasan Pak Jesse. Oke, statistical cycle, chapter 12 tidak dibahas ya. Udah cukup, berarti data representation itu cuma sampai 2 part ya, sampai dengan diagram Venn dan Carroll diagram.
Seperti itu. Semoga membantu video dari Pak Jesse pembelajarannya. Silahkan kalian belajar didampingi dengan orang tua kalian supaya semakin paham dan semakin mengerti nanti ketika menjawab soal. Demikian kita tutup pembelajaran kita dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.